Selamat siang Pak Haji. Siang. Siang ini saya mau wawancara dengan Pak Haji, temannya Pak Amir ya, yang kemarin saya wawancara. Ya, senang bisa berjumpa dengan Pak Haji. Terima kasih untuk waktunya. Pak Haji merupakan abang ojek yang paling terlama, yang sudah beroperasi cukup lama di lokasi ini dan sangat mengenal warga di Kabupaten Kinarama. Nah, ibu-ibu di Kampung Damai ini, mereka banyak ceritakan tentang kinerja dan pelayanan Pak Amir dan Pak Haji. Nah, saya melihat pelayanan mereka sangat inspiratif di Narama ini karena dikenal dengan daerah rawan konflik. Nah, jadi dalam situasi konflik, bagaimana Pak Haji dengan berani bisa mengambil jurusan di KOM Kinarama sekalipun ada konflik. Nah, bisa ceritakan. Iya. Begini, soalnya kita di sini kan sudah mengenal masyarakat di sini, terutama ibu-ibu. Sedangkan di sini ibu-ibu kasihan susah kalau dia ojek lain jarang mau antar masuk di kebun. Sedangkan kita ini ya kita sudah mengenal mereka, jadi kita sama-sama saling membantu, saling menolong. Nah, jadi untuk antar jemput masuk di kebun, sore kita jemput, jadi begitu. Nah, ya memang kendalanya banyak, tapi yang mereka yang tidak kenal kita, terutama orang-orang mabuk, tidak kenal kita, tapi kalau yang kenal kita dia sudah anu. Nah, saya di sini mulai jam 5 subuh sudah ada di lokasi. Untuk menjemput mereka ibu-ibu yang mau turun di pasar. Soalnya di sini kan kalau bukan ojek tidak ada kendaraan lain selain ojek. Oke. Dalam situasi konflik, apakah ada kisah menarik yang Pak Haji alami? Pak Haji bisa ceritakan? Ya dalam ada. Situasi perang. Ya ada. Ini tangan dipotong dulu di ale-ale ini depan SD. Ini pagi-pagi saya antar Automina 3 bersaudara keluar sekolah. Nah, akhirnya kami di situ dianu dengan orang mabuk dipotong. Akhirnya kami tangkis. Ini sudah yang tak potong tangan. Dan motor itu waktu itu diambil. Untung ada orang Jawa yang bantu saya dari SP3-nya, dia temukan itu motor. Kalau tidak ya motor orang hilang sampai sekarang. Itu luar biasa, kesaksian yang hebat untuk demi menyelamatkan orang lain. Pak Haji mempertaruhkan nyawa antara mati dan hidup. Itu satu kisah yang hebat. Nah, kemudian saya juga sering dengar dalam situasi perang itu tidak ada tukang ojek atau abang ojek yang berani masuk di wilayah ini. Nah, selain Pak Haji dengan Pak Amir. Iya. Apakah itu benar? Ya betul. Soalnya itu betul. Soalnya itu yang perang juga itu banyak yang kenal kita. Di situ. Yang orang perang itu banyak yang kenal. Jadi dia bilang jangan ganggu. Kalau diganggu katanya kita tidak bisa makan. Soalnya tidak bisa ya, ibu-ibu turun di pasar kalau tidak ada ojek yang naik. Terutama di situ di lokasi banyak yang kenal juga kita. Cuma kita tidak bisa layani semua, soalnya di lokasi juga ini banyak ibu-ibu. Jadi kalau kita mau layani semua tidak mampu kita layani. Luar biasa. Jadi dalam situasi perang itu mereka tidak bisa akses kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada ojek. Tidak bisa ke pasar, tidak ada. Cari makan apalagi. Jadi ojek lain tidak bisa. Apakah mereka, kemarin saya wawancara Pak Haji, dia bilang dalam situasi itu semua masyarakat mereka titip ATM ke beliau untuk pergi transaksi. Ya betul. Minta tolong belanja dan seterusnya. Apakah Pak Haji juga punya kisah yang sama atau berbeda? Betul. Sama juga. Sama beli beras, beli pinang. Semua sama ATM juga begitu.
Soalnya Pernah dia dititipkan pernah ATM? pernah juga ATM titipkan. Ya, tapi soalnya kita sudah kenal, sedangkan mereka tidak bisa turun. Nah, dia di jalur 3 ini, jalur 3 dulu, tapi orangnya sudah tidak ada, tidak tahu pindah di mana. Apakah pernah Pak Haji saat ambil menarik tunai, kira-kira berapa saldo yang pernah Pak Haji lihat? Saya tarik sampai 300 saja saya tarik, tidak pernah di atasnya itu. Sampai 300, 200. Untuk kebutuhan itu pun ditarik langsung belanja. Nah, Itu luar biasa. Jadi saldonya kira-kira berapa? saya tidak terlalu saldo yang waktu itu. Tidak terlalu perhatikan, saya cuma langsung tarik saja dan sesuai disulukan, sesuai permintaan mereka, bilang tarik sekian. Oke, jadi ya, saya lihat ini satu keberanian yang hebat Pak Haji, karena kalau orang sebut Pamkina Rama itu abang ojek manapun tidak akan mau melayani. Ketika penumpang ke Timika itu mau pulang dalam situasi normal, apalagi dalam situasi perang ya. Pernah sampai di sini saya jam 10 saya masih balik. Itu perang. Nah, jam 10 malam saya masih balik bawa barang naik. Dan itu butuh tenaga yang cukup. Nah, dalam usia seperti ini kan butuh istirahat, tapi beliau Pak Haji bisa melayani sejumlah penumpang dengan cara suruh mereka antri dalam situasi itu. Kira-kira pengalaman apa yang Pak Haji alami? Itu sudah anunya, kalau kita sementara capek ada telepon, tetap kita biar masih di rumah tetap langsung naik. Soalnya mereka kita dia tidak bisa turun. Apalagi dalam keadaan dia di kebun, tidak ada ojek lagi, terpaksa kita naik. Luar biasa. Biar kolam-kolam apa itu ini masih rawa-rawa dulu ini. Peripau lama kita naik, biar sudah jam 7 malam kita naik ambil barang. Yang penting mereka, dia bilang saya simpan di sini nokeng dengan karung singkong, kita naik. Soalnya dia punya kebun, kita sudah hafal semua. Luar biasa. Jadi Amir juga sempat bilang kan jalan Freeport lama ini hancur kan? Hancur. Jadi banyak kolam-kolam, tidak ada tukang ojek yang berani masuk di menempuh jalan itu. Pernah kecuali saya orang dua ini. Dan menurut kesaksian Pak Amir bahwa motornya pernah hancur gara-gara jalan itu. Saya pernah jatuh di kolam dengan kakak Bapak Parianus. Jatuh di situ sampai motor tidak bisa, soalnya terendam. Saya dorong sampai SP3. Mungkin ada 5 jam. Saya dorong itu motor. Soalnya harus dibuka semua mesin, soalnya dia masuk air. Gara-gara kolam di situ. Ada 5 jam saya dorong sampai di SP3. Di kolam-kolam situ. Itu satu perjuangan yang hebat, karena dari jarak dari kolam-kolam ke SP3 itu bukan jalan yang dekat. Nah saya lewat 32 dorong. Bapak Parianus itu tinggal saja, soalnya dia juga basah semua. Itu dalam usia seperti ini jalan kaki dari jarak yang cukup jauh itu satu perjuangan yang hebat. Kita dorong Demi pelayanan terhadap masyarakat. Itu luar biasa, Pak. Nah, saya juga dengar dari ibu-ibu bahwa Pak Haji dengan Pak Amir itu sering cek keadaan atau cek mama dorang atau kejar mama dorang sampai di kebun mereka masing-masing, bahkan sampai panggil nama mereka, teriakin nama-nama mereka, saya apakah mereka berada sampai di saya masuk cek di dalam atau- kebun. Saya masuk cek. Kalau tidak ada orangnya, ada barang di situ, saya angkat. Nah, Soalnya dia tetap itu, dia tunggu ojek itu barangnya itu, jadi saya angkat keluar. itu luar biasa, saking saling percayanya antara pelanggan dengan abang ojek, terutama Pak Haji dengan Pak Amir. Pak Amir tanpa diketahui oleh pelanggan punya yang barang jualan, Pak Amir bisa angkat sampai bawa dulu ke
pasar lama atau pasar baru. Setelah itu baru dia jemput lagi orangnya. Begitu sudah. Nah itu Sama. luar biasa. Sama kita begitu. Soalnya kita sudah tahu bahwa barang ini yang punya. Kebun ini yang punya, kita sudah tahu. Nah, itu. Kita sudah tahu bahwa ini. Biar kita tidak disuruh, kita sudah tahu bahwa ini kita tunggu ojek ini. Tidak mungkin dia mau pikul pulang di rumah. Nah itu karena di kebun di sana itu jarang atau bahkan tidak ada tukang ojek yang ke kebun, kecuali Pak Amir dengan Pak Haji. Saya saja memang berdua. Jadi kalau ibu-ibu, berarti ibu-ibu kalau mereka lihat begini, nokannya tidak ada atau jualannya tidak ada, pasti dugaan pertama ini pasti Pak Haji, antara Pak Haji dan Pak Amir. Ya kira-kira begitu ya. Yang bawa. Dan jarak antara kebun Yakob, kebun Kawat Kuning ke pasar baru atau pasar lama itu cukup jauh. Nah, ditambah dengan jalan yang rusak tadi ya. Nah, kemudian itu mempengaruhi biaya dari kebun ke sana ya. Waktu itu biaya kira-kira berapa waktu itu? 20.000 kira-kira. 20.000 rata-rata dikasih, tapi kalau mama-mama yang sudah mengerti, dia kasih lebih. Dia kasih lebih. Karena mereka juga ingin menjaga hubungan mereka. Kasih lebih, kita 5.000 kah, 7.000 ya, dikasih lebih kita. Nah, terus Pak Amir juga kemarin bilang kalau mereka tidak punya uang, walaupun mereka sudah bikin jualan, mereka taruh di kebun tapi mereka tidak punya uang. Biasa mereka Pak Haji biasa bikin sama kesepakatan apa? Tidak. Enggak. Mereka itu yang penting kayak kemarin, Mama Desa, Mama Dina. Pagi-pagi 2 kali saya dan nanti kita turun di anu baru bayar. Ya begitu, itu saja. Dan nanti ada uang. Kita sudah saling percaya. Jadi kemarin pagi-pagi dia panggil saya, dia sudah bayar. Dan ini uang anu ini uang daun singkong ini. Sudah laku berarti ini Pak Haji dapat. Itu mereka biasa kasih setelah berapa lama? Dari uangnya saja. Uangnya, kalau uangnya dia cepat, mereka dapat cepat ya. Tapi tidak ada, jarang 1-2 saja yang tidak bayar. Ya, jarang, semuanya itu dia mereka bayar dengan jujur. Ya. Maka mereka kasih lebih. Dia karena kasih mereka lebih, merasakan pelayanan yang diberikan oleh Pak Haji dengan Pak Amir ya. Itu hebat ya. Nah, jadi saya lihat ini hebat, luar biasa Pak. Yang satu pesan yang paling penting adalah Pak Haji sudah ceritakan tadi, dipercaya sama masyarakat. Pesan yang paling penting adalah saling percaya. Iya, saling percaya, dan saling percaya itu terjadi atas dasar hubungan yang telah terjadi antara tukang ojek atau abang ojek dengan pelanggan. Ya, Mama Michael sering 700 dia kasih saya pergi belanja. Nah, itu saya tidak ada yang berani kasih 700.000 untuk tolong belanja beras, belanja ayam. Hal itu terjadi karena saling percaya. Kemudian bahkan mereka kasih ATM yang mengandung atau berisi sejumlah uang atau sampai puluhan dan ratusan juta ya. Hal itu bisa terjadi karena saling percaya. Kemudian hal yang lain, menurut kesaksian Pak Haji tadi, bahwa saat dia menjemput anak sekolah karena mamanya percayakan kepada Pak Haji untuk antar jemput tiap pagi ya, tiap sore atau siang ya, setelah pulang sekolah atau sebelum berangkat, Pak Haji adalah orangnya. Nah, saat itu Pak Haji mengalami satu musibah di mana ada orang mabuk yang menghalang atau menghadang sampai Pak Haji punya tangan hampir lepas. Tadi ini besi di dalamnya. Nah, hal itu terjadi karena Pak Haji punya prinsip untuk melayani yang luar biasa. Dan hal itu juga terjadi karena saling percaya antara Pak Haji dengan orang tua anak sekolah. Selain itu, sisi lain, Pak Haji juga menolong masa depan anak ini. Itu luar biasa ya Pak Haji.
Mungkin hal lain yang Pak Haji ingin ceritakan, bagaimana Pak Haji waktu itu beradaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan Pam Kinarama pertama kali. Setelah itu sekarang Pak Haji bisa mendapatkan satu kepercayaan dengan hampir separuh atau seantero warga di Pam Kinarama atau Kampung Damai ini, sampai mereka bisa menyerahkan ATM dan sebagainya itu. Ya, itu saja kuncinya, kejujuran. Nah, dan waktu itu kita disiplin. Jadi kalau umpamanya mama dia bilang jam 3 jemput, kita sebelum jam 3 sudah ada di situ. Nah, jadi begitu, saling percaya saja pertamanya. Nah, jadi kita ini kan ojek di sini jarang mau jemput. Kalau antar mau, tapi kalau jemput tidak mau, soalnya sudah banyak barang. Mana kotor, soalnya saya petatas kan singkong belum dicuci. Tambah dengan manusia naik lagi. Mana manusia lagi naik. Nah biasa kita ini kalau muat makanan babi, tinggal kepala yang kelihatan. kayak gunung ini. Bahkan hampir tidak jalan, tidak lihat jalan. Sudah lihat jalan. Itu pun jalan rusak. itu anunya, cuma itu saja baiknya, soalnya kita kalau mau makan singkong minta dikasih. apa saja yang ada di sini, pinang mau makan pinang dikasih. Kadang ya, ada ibu-ibu yang cerita Pak Haji itu kalau dia mau ambil saja. Karena Pak Haji kan saya sudah tahu mereka saling percaya dengan mereka bahwa kan. Biar saya tidak Pak Haji minta tahu pasti mereka tidak akan marah. Kalau saat Pak Haji ambil, mereka akan senang. Nah, jadi saya lihat dalam obrolan saya dengan Pak Haji kali ini, hal yang paling pertama, nilai yang paling penting adalah nama dengan kejujuran itu iya, saja. kejujuran, prinsip kejujuran itu saja kita. Karena kita dianggap kita ini sama-sama manusia. Kejujuran dan saling percaya. Saling percaya itu terjadi setelah melalui proses disiplin yang dibangun sedemikian rupa oleh Pak Haji dengan Pak. Soalnya mereka ini Amir, banyak, bukan cuma satu punya orang. disiplin waktu Untuk menepati janji mereka terhadap pelanggan, sehingga di situ timbullah saling percaya. Nah, dan yang dampaknya adalah kemudian mereka berani menyerahkan harta untuk tolong belanjakan. Nah itu terjadi. Jadi ini luar biasa ya Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak Haji untuk obrolan kali ini. Terima kasih. Saya dukung dalam doa, kiranya Tuhan beri umur panjang. Iya. Kemudian Tuhan berkati. Obrolan kita cukup sekian. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.